Hari ini kita seperti orang jual obat kurap tapi kurapan. Siapa yang mau beli, Pak? Ini obat bagus nih, tapi dilihat jual obat panu tapi panuan. Siapa yang mau beli? Maka sembuhkan dulu penyakit kita, baru orang tanya, aku lihat dulu kau banyak kurapmu, tapi sekarang udah mulus, udah bersih. Apa pakai obat? Oh, ini obatnya. Baru orang berminat. Kita ajak orang berteduh ke rumah kita, ternyata atap rumah kita bocor. Di luar banjir, Pak, hujan lebat. Masuk ke rumah. Dia masuk, basah juga. Ternyata atap kita rumah kita bocor. Maka sebelum ajak orang berteduh, kita perbaiki dulu atap rumah kita. Islah diri kita. Insya Allah, Pak, ya. Dari mana kita mulai? Subuh berjamaah di masjid. Kata Rabbi Yahudi, kami tidak takut dengan senjata umat Islam. Kami tidak takut dengan perekonomian umat Islam. Kami tidak takut dengan jumlahnya umat Islam. Yang kami takutkan kalau sholat subuh di masjid-masjid mereka sudah seperti sholat Jumat. Ini masjid ini masih banyak tugas, Pak. Kita mau 4 saf ya, 1, 2, 3, 4 tadi, 4 saf. Kalau sholat Jumat penuh nggak, Pak? Penuh. Berarti yang 8 saf lagi kemana mereka subuh? Pusat. Pak, maaf Pak, saya kan sering jumpa ahli ibadah, hafiz Quran, sering, tapi saya jarang jumpa dai. Orang berpikir dakwah itu cuma ceramah di mimbar seperti ini. Ini cuma gerak lidah, anak kecil bisa, Pak. Bapak antara anak Bapak SD, saya ajarkan ceramah, bisa. Easy. Tapi dakwah itu adalah amal. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang kaulannya? Buka seluruh kitab tafsir. Apa makna kaulan? Tanya Syekh Syakir. Kaulan maknanya dinan, agama. Bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa tulisan. Siapakah yang agamanya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Bukan kepada diri kita, ajak kepada Allah. Siapa? Tidak ada jawaban. Kalau saja dakwah adalah amalan yang paling tinggi dalam Islam, yang paling besar pahalanya, berarti meninggalkan dakwah adalah amalan perbuatan yang paling besar dosanya. Ya, Pak. Orang satu kantor dengan kita bertahun-tahun, tak kita ajak masuk Islam. Tak ada doa buat mereka di tengah malam. Ketika tahajud tak tersebut nama orang ini, Pak. Kira-kira di akhirat dia tuntut kita nggak, Pak? Dia tuntut kita. Jadi kalau ada satu orang mati sebelum masuk Islam, yang zalim bukan Allah, yang zalim orang Islam. Paham apa? Amanah. Saya punya handphone. Saya beli handphone baru. Ya, saya kasih sama Pak Ferdi. Titip Pak Ferdi handphone ini, tolong kasihkan sama Syekh Syakir. Contoh. Ya. Ini amanah. Siapa yang memberi amanah? Dari Sulaiman. Untuk siapa amanah? Untuk Syekh Syakir. Titip ya. Suatu hari saya ketemu Syekh Syakir. Saya tanya, Syekh, bagaimana handphone saya kirim dulu? Suka nggak? Dia bilang, tak ada handphone mana. Kurang ajar, benar. Dititipin dia pakai sendiri rupanya. Saya telepon langsung Pak Ferdi. Handphone dulu gimana? Astagfirullah, lupa. Ini aku kasih anakku aja. Hari ini Pak, kalau saya ajak orang berdakwah Pak, kita berdakwah ya ke Amerika ya, ke Eropa ya, ke Rusia ya, ke pedalaman yuk. Saya mau berangkat lagi nih Pak, insya Allah. Ayo ke Papua yuk, ke Mentawai yuk, dakwah yuk. Alasannya apa? Oh, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Jangan keluar-keluar orang lain kau urus, anak istrimu kau tak urus. Pak, itu supir Grab Pak. Sepanjang hari 24 jam dia bonceng anak istrinya, dibayar nggak Pak? Ojol,
Dia antar istrinya ke pasar, sampai di pasar diminta duit sama istrinya. Digampar sama istrinya, Pak. Suami goblok. Betul nggak, Bu? Memang anak istri ini sudah tanggung jawab kita, Pak. Kapan itu Grab, ojek online itu dapat duit? Kalau dia bonceng, dia antar orang yang bukan karib kerabatnya, orang lain. Baru dapat bayaran. Tukang pangkas rambut, kalau dia potong rambut anaknya, rambut cucunya, rambut ponaannya, rambut bapaknya, nggak mungkin dibayar, Pak. Tapi kalau dia potong rambut orang lain yang bukan karib kerabatnya, baru dia dapat bayaran. Jadi jangan sampai ayat Al-Quran ini Pak dipahami satu ayat, kemudian ayat lain dibohongkan, didustakan. No, no, no. Ada ayat lain. Ya. Wa'anzir ashiratakal akrabin. Berilah peringatan kepada karib kerabat terdekat. Oh, sudah orang kampung 40 rumah kiri kanan depan belakang sudah ketuk rumahnya. Bapak pernah nggak datang, Pak? Pernah nggak datang ketuk rumah 40 ke depan, ke belakang, kiri kanan? Pernah. Terjadi perzinahan di salah satu rumah, rumah kita kena balanya. Oh, kampungku sudah baik semua. Ada ayat lain. Tolong jangan baca Al-Quran itu jangan separuh-separuh. Walitunzira umal qura wa man haulaha. Berilah peringatan orang kampungmu dan orang sekitar kampungmu. Ada ayat lain. Ayat yang dibaca tadi saya cekin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Aku orang kampungku, orang tetangga kampungku semua dari Jakarta sudah soleh. Nah, maka orang Malaysia saya sekali datangi, Pak. Orang Brunei saya sekali datangi, kunjungi. Jangan datangi saya. Betul, ini kisah nyata nih, Pak. Saya nggak sebut tempatnya dan orangnya, tapi ini pernah terjadi. Kebetulan Amir dari jamaah saya itu orang yang alim juga, dia hikmah. Dia katakan, Tuhan, Bapak, kami datang ke rumah orang Islam bukan untuk mengajari, ya, tapi mau mengajak sama-sama. Ya. Orang Islam hari ini Pak seperti berdiri di depan pintu rumah, menghalangi orang untuk masuk. Jadi hari ini Pak kalau kita ajak orang masuk Islam Pak, yang menghalangi dia tidak jadi masuk Islam itu ternyata akhlaknya orang Islam sendiri Pak. Ayo Pak masuk Islam. Aduh, orang Islam nggak bayar utang katanya. Kata teman saya di Bali itu. Beli bagus. Ayo masuk Islam. Aduh, nggak mau saya Pak Dery. Kenapa? Nah Islam nggak bayar utang. Nggak bayar utang, nggak Islam katanya. Hari ini kita seperti orang jual obat kurap tapi kurapan. Siapa yang mau beli Pak? Ini obat bagus nih, tapi dilihat jual obat panu tapi panuan. Siapa yang mau beli? Maka sembuhkan dulu penyakit kita. Baru orang tanya, aku lihat dulu kau banyak kurapmu, tapi sekarang udah mulus, udah bersih. Apa pakai obat? Oh, ini obatnya. Baru orang berminat. Kita ajak orang berteduh ke rumah kita, ternyata atap rumah kita bocor. Di luar banjir, Pak, hujan lebat. Masuk ke rumah. Dia masuk, basah juga. Ternyata atap kita rumah kita bocor. Maka sebelum ajak orang berteduh, kita perbaiki dulu atap rumah kita. Islah diri kita. Insya Allah Pak ya. Dari mana kita mulai? Subuh berjamaah di masjid. Nggak usah lah ngomong tinggi-tinggi Pak. Kadang-kadang saya bilang nih, banyak orang 2 juta orang turun. Syekh Syakir, taklukkan Masjid Al-Aqsa. Ya, ada slogan itu. Taklukkan apa? Masjid Al-Aqsa. Itu mimpi. Kalau saja masjid samping rumah masih diboikot. Ya, mau naklukkan Masjid Al-Aqsa tapi nggak sholat subuh di masjid. Bagaimana mungkin? Kata Rabbi Yahudi, kami tidak takut dengan senjata umat Islam. Kami tidak takut dengan perekonomian umat Islam. Kami tidak takut dengan jumlahnya umat Islam. Yang kami takutkan kalau sholat subuh di masjid-masjid mereka sudah seperti sholat Jumat. Ini masjid ini masih banyak tugas Pak. Kita mau 4 saf ya, 1, 2, 3, 4 tadi. 4 saf. Kalau sholat Jumat penuh nggak Pak? Penuh. Berarti yang 8 saf lagi kemana mereka subuh? Musafir. Oh, musafir. Alhamdulillah. Iya, sangka baik aja. Ya baik, nggak apa-apa. Yang penting yakin kita sudah buat ikhtiar usaha. Apa yang kita buat? Maka setiap habis subuh kalau bisa nih Pak, maaf ya, saya belum kenal nih siapa takmir, siapa pengurus, siapa imam masjid di sini.
Ya, setiap subuh duduklah bermusyawarah.